bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubratul Fariha dari kelas Biologi 1, tepatnya kelompok 5. Di sini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan tentang materi gerak tumbuhan. Mari mengenal apa itu gerak pada tumbuhan. Makhluk hidup, contohnya tumbuhan, memiliki kepekaan terhadap rangsangan dari luar, dan sikap tanggap respon terhadap rangsangan ini disebut dengan iritabilitas. Iritabilitas tumbuhan adalah suatu kemampuan tumbuhan untuk merespon rangsangan dari luar. Di antaranya bisa disebabkan oleh suhu, air, cahaya, zat kimia, dan faktor-faktor lain. Tumbuhan mengalami gerak, namun gerak pada tumbuhan sangat terbatas, tidak seperti gerak yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan ini biasanya dilakukan oleh bagian-bagian tertentu. Di antaranya adalah ujung tunas, ujung akar, dan helaian daun. Gerak pada tumbuhan bisa kita lihat dengan cara kita mengamati proses pertumbuhan tanaman, seperti halnya akar yang menancap pada tanah. Hal tersebut juga termasuk gerak yang dilakukan oleh tumbuhan, atau tumbuhan yang melilit pada pohon atau batang yang lain. Hal itu juga termasuk gerak pada tumbuhan. Jadi, gerakan pada tumbuhan bisa disebabkan karena faktor pertumbuhan itu sendiri dan kepekaan tumbuhan untuk merespon adanya rangsangan yang disebabkan dari luar seperti suhu, cahaya, air, gravitasi, dan lain-lain. Iritabilitas tumbuhan adalah suatu respon tumbuhan untuk menghadapi rangsangan dari luar. Untuk menghadapi rangsangan tersebut, biasanya tumbuhan akan bergerak menuju arah rangsangan, menjauhi arah rangsangan, atau bisa jadi bergerak tanpa menunjukkan arah tertentu. Pada video kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan berbagai macam gerak tumbuhan beserta penjelasan dan contohnya. Di antaranya adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan tersebut, atau faktor internal. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis disebabkan oleh perubahan kadar air. Yang ketiga adalah gerak etionom. Gerak etionom disebabkan oleh faktor-faktor dari luar tumbuhan seperti cahaya dan lain-lain. Pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena adanya rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom juga disebut dengan gerak autonom. Salah satu contoh dari gerak endonom adalah gerak nutasi. Gerak nutasi adalah gerak spontan tumbuhan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Gerak nutasi ini disebabkan karena adanya faktor-faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri, seperti halnya aktivitas enzim, pergerakan organel sel, dan perubahan tekanan turgor pada suatu tanaman. Gerakan nutasi ini biasanya memiliki pola yang melingkar dan meliuk, serta prosesnya lambat dan berulang, seperti halnya pada tanaman kacang tanah yang meliuk pada kayu. Contoh dari gerak endonom yang kedua adalah gerak siklosis. Gerak siklosis adalah gerakan aliran sitoplasma yang terjadi pada sel tumbuhan. Salah satu fungsi dari gerak siklosis adalah untuk mempercepat reaksi metabolisme pada sel tumbuhan. Salah satu contoh dari gerak siklosis bisa dilihat pada aliran klorofil yang terjadi dalam sel tumbuhan Hydrilla verticillata. Kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan yang disebabkan karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan.
Biasanya, pada tumbuhan tersebut mengalami rendahnya kadar air dan mengalami perubahan kadar air yang secara terus-menerus berkurang. Bisa dilihat pada tumbuhan kacang polong yang memiliki kulit kisar. Karena adanya perubahan penurunan kadar air secara terus-menerus pada tumbuhan, hal ini mengakibatkan tumbuhan berada dalam kondisi kekeringan. Hal ini bisa dilihat pada kulit kacang polong yang mulai mengkerut, bahkan pecah pada saat mengalami kekeringan atau kekurangan kadar air. Nah, selanjutnya yaitu gerak etionom. Nah, gerak etionom atau gerak esionom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tumbuhan. Nah, salah satu contoh gerak etionom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh tekanan Turgor. Nah, tekanan Turgor ini yaitu tekanan air pada dinding sel. Nah, yang disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel sehingga menimbulkan tekanan pada dinding sel seperti gambar di samping, yaitu mengucupnya daun putri malu ketika disentuh. Nah, gerak Turgor ini gerak yang disebabkan adanya perubahan volume air di dalam sel. Nah, ketika airnya itu masuk ke dalam vakuola sel, nah maka sel akan menjadi turgid. Nah, sebaliknya ketika airnya itu berkurang, sel tersebut dalam kondisi flasid. Nah, ada juga beberapa contoh gerak Turgor ya, yaitu daun atau anak daun yang menutup di sore hari itu atau disebut gerak tidur daun itu terjadi pada tanaman Portulaca dan Acacia. Nah, sedangkan menutupnya anak daun sebagai tanggapan adanya sentuhan atau tiupan angin yang keras sepertinya terjadi pada tanaman Mimosa pudica. Nah, menutupnya daun Venus flytrap itu untuk menangkap insekta yang masuk. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan gerak etinom ya, yaitu seperti faktor rangsangan sentuhan, air, cahaya, suhu, zat kimia, gravitasi, dan lain-lain. Organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut yaitu seperti akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian dari organ tumbuhan tersebut. Nah, macam-macam organ etionom itu berdasarkan hubungan antara arah respon gerakan dengan asal rangsangan itu dapat dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama itu tropisme, nasti, dan taksis. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa gerak etionom dibagi menjadi 3 macam, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut gerak tropisme positif, dan apabila geraknya menjauhi arah datangnya rangsangan maka disebut tropisme negatif. Gerak tropisme menurut rangsangannya dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu fototropisme. Nah, fototropisme adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contohnya yaitu pertumbuhan koleoptil tanaman menuju arah datangnya cahaya. Pada sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuh lebih sedikit daripada pada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya, sehingga batang membelok ke arah cahaya. Yang kedua yaitu gerak geotropisme. Nah, gerak geotropisme ini adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Gerak geotropisme ini ada 2 macam, yaitu gerak geotropisme negatif dan geotropisme positif. Contoh dari geotropisme positif yaitu kecambah yang diletakkan secara horizontal, itu akarnya akan membelok ke arah bawah, atau
akarnya akan menuju rangsangan pusat bumi. Nah, contoh yang geotropisme positif yaitu pertumbuhan batang ke arah atas, lurus ke atas yang menjauhi pusat bumi. Selanjutnya yaitu gerak hidrotropisme. Nah, gerak hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Contohnya, gerakan akar tanaman yang bergerak menuju sumber air yang ada di dalam tanah. Nah, selanjutnya yaitu gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk yang berada di dalam tanah. Yang selanjutnya yaitu gerak tigmotropisme. Gerak tigmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Contohnya, pergerakan pertumbuhan tanaman kacang panjang yang tumbuh mengikuti bagian yang menopangnya, di mana sulur dari tanaman kacang panjang akan tumbuh lurus hingga menyentuh sesuatu. Adanya kontak sulur tersebut merangsang sulur untuk tumbuh melilit karena terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan, karena sel-sel yang terkena sentuhan akan memproduksi auksin dan pertumbuhannya menjadi lebih cepat hingga membengkok dan melilit sumber sentuhan. Yang selanjutnya yaitu gerak termotropisme. Nah, gerak termotropisme ini adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Salah satu contohnya adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi kering dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungan mencapai -1 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu gerak skototropisme. Gerak ini adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Respon pertumbuhan tanaman, di mana arah pertumbuhannya ditentukan oleh stimulus atau gradien intensitas cahaya. Nah, jadi gerak skototropisme ini cenderung tumbuh untuk ke arah kegelapan. Contohnya yaitu jamur yang tumbuh di tempat gelap. Kemudian ada gerak nasti. Gerak nasti ini adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, kata nasti ini berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang mempunyai arti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah dari gerak bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ditinjau dari sumber rangsangannya, gerak nasti ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada fotonasti, kedua niktinasti, ketiga tigmonasti, keempat termonasti, kelima haptonasti, dan yang terakhir itu ada nasti kompleks. Yang pertama yaitu fotonasti. Nah, fotonasti ini sendiri adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari cahaya matahari. Contohnya itu seperti gambar di atas ini, yaitu bunga pukul 9 yang mekar pada pukul 9. Kemudian ada niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Nah, istilah niktinasti ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu nux yang berarti malam. Umumnya daun-daun tumbuhan polong-polongan atau leguminosaceae akan menutup pada waktu malam. Nah, daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur dari daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Misalnya seperti gerak dari tidur daun pohon turi di malam hari yang mengatupkan daunnya saat hari mulai gelap. Kemudian tanaman bunga turi yang daunnya itu membuka lebar sepanjang hari atau dari pagi hingga menjelang sore hari. Kemudian ada
juga yang daunnya nanti menutup atau gerak tidur menjelang malam hari sampai pada pagi hari. Kemudian yang ketiga itu ada tikmonasti. Nah, tikmonasti ini adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan dari mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah dari tikmonasti ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tikma yang berarti sentuhan. Nah, gerak tikmonasti ini sendiri disebut juga dengan gerak seismonasti. Contoh dari gerak ini adalah gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Keempat yaitu ada termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Jadi, termonasti ini adalah respon gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Contohnya seperti pada bunga tulip yang ada di atas ini dan krokus yang mekar di pagi hari saat suhu udara itu sedang naik. Yang kelima ada haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Misalnya itu menutupnya dari daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh oleh serangga kecil. Jika seekor serangga ini mendarat di permukaan daun serangga tersebut akan terperangkap dan tidak bisa keluar. Yang terakhir itu ada nasti kompleks. Nah, gerak nasti kompleks ini adalah gerakan sebagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh lebih dari satu macam rangsang. Contohnya itu seperti gerak membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh dari cahaya matahari, zat kimia, dan juga air. Nah, selanjutnya yaitu gerak taksis. Nah, gerak taksis yaitu gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya itu dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Nah, ditinjau dari macam sumber rangsangannya, taksis itu dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Nah, fototaksis ini adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Jadi, fototaksis ini adalah respon cerdas tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, proses ini membantu beberapa jenis tumbuhan untuk pada akhirnya itu meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, misalnya ya seperti bunga matahari yang selalu menghadap ke arah matahari. Nah, sedangkan kemotaksis yaitu gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Nah, jadi kemotaksis ini adalah respon cerdas tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, proses ini membantu beberapa jenis tumbuhan untuk bereproduksi, mencari air dan nutrisi, melindungi diri dari herbivora, dan pada akhirnya meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, misalnya seperti spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan tumbuhan lumut. Nah, sel telur itu akan mengeluarkan zat kimia yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Sekian dari pemaparan video terkait gerak pada tumbuhan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.